Pengertian efisiensi pasar. Menurut Barley dan Mears menyatakan apabila pasar modal efisien, maka pembelian atau penjualan surat-surat berharga menurut harga pasar yang berlaku adalah merupakan suatu transaksi dengan NPV, Net Present Value, sebesar 0. Informasi di sini didefinisikan sebagai serangkaian pesanan yang mungkin dapat digunakan oleh penerimanya untuk melakukan suatu tindakan mengubah bagi kesejahteraannya. Nah, berikut ada fungsi informasi tersebut dimaksud untuk yang pertama adalah meningkatkan kemampuan penerimaannya untuk melakukan tindakan yang bersifat kritis. Yang kedua, memperoleh nilai tertentu dari perubahan pesan-pesannya. Yang ketiga adalah mendapatkan nilai positif dari pesan-pesan yang berkorelasi. Bentuk-bentuk efisiensi pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Ada 3 bentuk. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu di mana informasi ini sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Yang kedua, bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Lalu yang ketiga, pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Lalu kedua, efisiensi pasar secara keputusan. Pembagian efisiensi pasar ini didasarkan pada ketersediaan informasi, sehingga efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut, seperti misalnya informasi tentang pengumuman laba perusahaan, pasar akan mencerna informasi tersebut dengan cepat. Dengan demikian, untuk informasi seperti pengumuman laba, efisiensi pasar tidak ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengelola informasi laba tersebut, tetapi seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar. Pengujian efisiensi pasar. Yang pertama, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah. Cara pertama, filter rules. Logika dari filter rule adalah membeli saham jika harga pasar meningkat X% dari harga yang terendah sebelumnya. Hasil dari filter rule dibandingkan dengan return pada strategi buy and hold untuk saham dan interval waktu yang sama. Cara kedua, korelasi. Korelasi serial disebut juga autocorrelation, mengukur koefisien korelasi antara sejumlah seri data yang sama dengan cara menggunakan selang waktu tertentu. Lalu kedua, pengujian efisiensi pasar bentuk semi kuat. Pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Yang pertama ada perubahan harga saham pada saat perubahan laba dan dividen tidak dapat Astagfirullah. Selanjutnya ada pengujian efisiensi pasar bentuk kuat. Yang pertama ada perubahan harga saham pada saat perubahan laba dan dividen tidak dapat diperkirakan. Yang kedua ada beberapa penguji menunjukkan pasar tidak efisien. Yang selanjutnya ada pengujian perdagangan blok mendukung efisiensi pasar bentuk semi kuat. Yang selanjutnya ada perdagangan blok memberi informasi yang dapat mempengaruhi harga saham. Yang ketiga ada harga saham mengikuti perdagangan blok menunjukkan penekanan harga sementara dan menyesuaikan secara permanen. Ada tekanan harga dan dampak informasi. Yang informasi perdagangan blok menjadi milik umum jika muncul pada papan transaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ditanyakan silakan.